Perdebatan tentang apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu berakidah Asy'ariyah sering sekali muncul di tengah masyarakat, terutama ketika ada pihak yang ingin menegaskan bahwa mazhab Asy'ari adalah satu-satunya representasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal secara sejarah dan ilmu, jarak antara masa Rasulullah dan munculnya mazhab akidah Asy'ari mencapai lebih dari 2,5 abad, teman-teman. Maka pertanyaan ini bukan sekadar polemik, tetapi persoalan yang fundamental. Apakah akidah para sahabat memang sama dengan akidah Asy'ariyah, ataukah Asy'ariyah adalah konstruksi teologis yang lahir belakangan? Menjawabnya membutuhkan kejujuran ilmiah, teman-teman, pengenalan terhadap metode salaf dan pemahaman terhadap apa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi terbaik umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Rasulullah dan para sahabat itu berakidah Asy'ariyah. Banyak tulisan-tulisan yang berbicara bahwa akidah Imam Bukhari ini sama dengan apa? Akidah Asy'ariyah. Dan berbeda dengan akidah Salafiyah. Nah, ini yang kita bincang insyaallah lebih detail sedikit. Tetapi ada pula yang mengatakan semua itu disebut Asy'ari. Ini karena fanatisme. Bahkan ada salah satu syekh terkenal di Mesir ketika ditanya, "Halus sahabah kanu asy'ariyah?" Apakah sahabat itu dulu Asy'ariyah? Pertanyaannya mengejutkan. Tapi jawabannya lebih mengejutkan lagi. Dia kata, "Na'am, as-sahabah kanu asy'ariyah." Belakangan hari saya baca ada tulis Rasulullah kana Asy'ariyah. Lebih teruk lagi. Ini jadi bergaduh dalam perkara akidah akibat golongan, akibat lakop. So tidak fokus dengan apa? Substansi, tidak fokus dengan isi. Kalau kita bicara tentang akidah Asy'ariyah, kita harus jujur, teman-teman. Sejak awal bahwa Asy'ariyah itu sendiri baru muncul 3 abad setelah Rasulullah SAW, bukan di masa sahabat, bukan di masa tabi'in, dan bukan di masa generasi terbaik yang Nabi sebut sebagai khairul qurun. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijriah, sedangkan Rasulullah itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Ini jarak lebih dari 2,5 abad. Maka secara sejarah saja itu mustahil Rasulullah dan para sahabat disebut berakidah Asy'ariyah secara mazhab, karena mazhab itu belum lahir. Tetapi sebagian ulama Asy'ariyah kontemporer mencoba mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu akidahnya sama dengan Asy'ariyah. Maksudnya, teman-teman, bukan mengikuti mazhab Asy'ari, tetapi seolah-olah Asy'ariyah itu adalah representasi akidah salaf itu sendiri. Klaim ini menarik untuk kita bahas, karena kalau diteliti lebih dalam, justru akidah Asy'ariyah berbeda jauh dengan akidah para sahabat dalam banyak sisi, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya argumen mereka begini, teman-teman: Asy'ariyah bukan mazhab yang baru, tetapi pengukuhan akidah salaf. Namun ketika kita memeriksa detail akidah salaf, yang ada justru salaf menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa takwil dan tanpa paksaan untuk memalingkan makna. Sahabat ketika mendengar ayat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullah, wajhullah, mereka menerimanya tanpa bertanya apa maksudnya. Jangan-jangan maknanya bukan tangan tetapi kekuasaan. Mereka tidak masuk dalam metode linguistik atau takwil filosofis sebagaimana yang kemudian itu muncul dalam golongan akidah Asy'ariyah generasi belakangan. Salaf tidak membahas apakah Allah itu punya sifat maknawi atau sifat maknawiyah sab'ah, apakah sifat itu qadim atau tidak, apakah sifat itu melekat ataupun tidak. Mereka sederhana saja, teman-teman. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya kami tetapkan, apa yang Allah nafikan dari dirinya kami nafikan. Tidak ada konsep tawil
Majasi dan semacamnya dalam generasi sahabat, teman-teman. Bahkan kalau kita buka perkataan Al-Imam Malik ketika ditanya tentang istiwanya Allah, beliau mengatakan al-istiwa itu ma'lum, wal khaif majhul, wal imanu bihi wajib, wasu'alu bid'ah. Inilah manhaj para sahabat, teman-teman. Tidak ada upaya memalingkan makna istiwa menjadi menguasai. Ketika Asy'ariyah mengatakan bahwa makna istiwa adalah istilah, itu menguasai, itu sudah berbeda dengan ucapan generasi salaf. Para salaf tidak pernah menolak makna zahirnya, teman-teman, dan tidak pernah mengganti makna dengan makna yang lain. Jadi ketika orang mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabat itu berakidah Asy'ariyah, maka kita harus bertanya kepadanya, Asy'ariyah yang mana, teman-teman? Karena Asy'ari sendiri mengalami 3 fase dalam hidupnya. Yang pertama fase Mu'tazilah, bertahun-tahun bersama gurunya Al-Jubahi. Yang kedua fase Kulabiyah, menerima sebagian sifat dan menolak sebagian yang lainnya. Yang ketiga fase kembali kepada akidah salaf. Fase terakhir yang tercatat dalam kitabnya seperti Al-Ibanah, yang banyak ulama mengatakan akidah fase ini sangat dekat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah versi salaf. Kalau ingin jujur, teman-teman, Rasulullah dan para sahabat itu paling dekat dengan fase Asy'ari yang terakhir, yaitu fase Salafi. Tetapi Asy'ariyah modern yang dikenal hari ini justru lebih dekat dengan fase Kulabiyah. Asy'ari awal bukan fase terakhir Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka aneh kalau mereka mengatakan Rasulullah dan para sahabat berakidah seperti akidahnya Asy'ariyah versi mazhab belakangan, sementara Asy'ari sendiri dalam fase akhirnya itu meninggalkan metode tersebut, teman-teman. Kita juga harus bicara tentang ciri khas akidah Asy'ariyah yang paling terkenal. Mereka menegaskan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya 7 atau 20, sementara selebihnya dipalingkan maknanya, yaitu ditakwil atau dikenakan tafwid makna. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah membatasi sifat menjadi 7 ataupun 20 sifat. Tidak ada hadis ataupun atsar yang tercatat dalam sejarah bahwa sahabat pernah berkata sifat Allah itu hanya 7 saja: hayat, qudra, irada, sama, basar, kalam. Tidak ada, teman-teman. Justru mereka mengimani semua sifat yang Allah itu sebutkan. Kalau berbicara tentang iman kepada sifat Allah, para sahabat itu menerima semuanya tanpa memilah mana sifat zat, mana sifat fi'il. Sementara model akidah Asy'ariyah itu memecah sifat-sifat Allah dalam kategori filsafat yang tidak dikenal oleh para sahabat. Sebagian penganut Asy'ariyah berkata akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi ahli bid'ah seperti Mu'tazilah. Tidak salah bahwa Asy'ari itu berperan dalam membantah Mu'tazilah, tetapi itu tidak membuat akidah Asy'ari otomatis identik dengan akidah salaf, karena salaf membantah Mu'tazilah jauh sebelum Asy'ari itu lahir, teman-teman. Dengan metode yang berbeda, mereka berpegang kepada nas, bukan kepada filsafat kalam. Kita juga melihat bahwa para sahabat dan tabi'in itu tidak pernah dikenal sebagai ahli kalam. Mereka justru memperingatkan keras dari ilmu kalam. Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, semuanya mengkritik keras ahli kalam. Sementara Asy'ariyah sendiri sejak awal adalah mazhab mutakallimun, maka mengklaim bahwa sahabat itu berakidah Asy'ariyah itu tidak cocok secara metodologinya. Di masa Rasulullah SAW, perdebatan akidah tidak ribet seperti yang dibuat oleh ahli kalam, teman-teman. Rasulullah mengajarkan akidah secara sederhana. Ketika ditanya di mana Allah, beliau menjawab dengan sangat ringkas, di langit, dalam kisah Jariyah. Hadis ini sahih dan menjadi hujjah mayoritas ulama salaf, tetapi Asy'ariyah justru menolak zahir hadis ini. Mereka mentakwil di mana menjadi kedudukan, bukan tempat. Ini jelas berbeda dari pemahaman salaf, teman-teman. Dan para sahabat yang menerima ucapan Nabi apa adanya. Jadi ringkasnya, klaim bahwa Rasulullah dan para sahabat itu berakidah Asy'ariyah
itu tidak tepat secara sejarah teman-teman, tidak cocok secara metodologi dan tidak sesuai dengan para sahabat dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti semua yang ada dalam Asy'ariyah itu salah teman-teman. Tentu tidak. Banyak sebagian Asy'ariyah itu benar, terutama dalam membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tetapi membenarkan tidak sama dengan menyamakan. Kebenaran umum tidak menghapus perbedaan mendasar. Akidah Rasulullah SAW adalah akidah yang sederhana, lurus, tanpa perdebatan filsafat. Akidah yang menetapkan apapun yang Allah tetapkan dan menafikan apapun yang Allah nafikan. Akidah yang mendahulukan wahyu, bukan logika kalam. Akidah yang tidak membatasi sifat Allah, tidak menolak sifat, dan tidak memalingkan makna tanpa dalil. Inilah akidah yang dipegang oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Dan ini sangat berbeda dengan akidah Asy'ariyah dalam bentuknya hari ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.